Ada kabar baru seputar masa depan Joshua Zirkzee. Sang striker berpotensi pindah ke Aston Villa di musim dingin nanti. Cult Offside melaporkan bahwa Unai Emery tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Ia yakin sang striker bisa memberikan dimensi baru untuk lini serang mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Villa benar-benar serius untuk mengamankan jasa Zirkzee. Mereka kini dikabarkan sedang menyusun proposal perekrutan sang pemain. Dalam waktu dekat, Villa diyakini akan segera menjalin komunikasi dengan MU untuk membicarakan transfer sang striker. Trent Alexander-Arnold tengah menghadapi fase penting dalam karirnya bersama Liverpool. Bek kanan andalan klub ini dikabarkan berada di ambang perubahan besar terkait kontraknya yang akan habis pada akhir musim. Baru-baru ini muncul kabar bahwa Liverpool menawarkan kontrak baru dengan nilai fantastis mencapai 400.000 pound sterling atau sekitar 8 miliar rupiah per minggu. Jika disepakati, angka tersebut akan menjadikan Alexander-Arnold sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola Inggris. Hubungan yang semakin erat membuat Alexander-Arnold kian dekat bertahan di Anfield. Real Madrid menghadapi pukulan telak saat pemain mereka Vinicius Junior mengalami cedera. Klub membagikan kabar terbaru di laman resminya. Mereka mengonfirmasi bahwa pemain sayap Brasil itu mengalami cedera bicep femoralis di kaki kirinya. Cedera ini membuatnya harus absen dari beberapa pertandingan termasuk melawan Liverpool. Tak lama setelah pengumuman tersebut, Vinicius mengungkapkan rasa frustasinya melalui akun media sosialnya. Pesannya tampak menyoroti kalender sepak bola yang padat sebagai faktor yang menyebabkan cederanya. Kiper Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario mengungkapkan bahwa dia bermain selama 1 jam melawan Manchester City dengan kondisi engkel kakinya patah. Kabar ini menjadi pukulan baru bagi Tottenham. Vicario kini harus menepi untuk waktu yang cukup lama guna memulihkan cedera di pergelangan kaki kanannya. Tottenham belum memberikan estimasi waktu kapan kiper internasional Italia itu akan kembali bermain. Spurs kini juga telah menunjuk Fraser Forster untuk menggantikan posisi Vicario sebagai penjaga gawang utama dalam beberapa pekan mendatang. Arsenal telah menjadi pesaing terdekat Manchester City dalam perebutan gelar Premier League dalam 2 musim terakhir. The Gunners selalu finish sebagai runner-up di belakang City. Musim ini mereka diharapkan bisa meraih gelar Liga pertama sejak 2004. Namun cedera pada pemain kunci telah menyebabkan Arsenal tertinggal 9 poin di belakang pemuncak klasemen Liverpool. Meski situasi The Gunners saat ini tidak ideal, banyak yang percaya tim asuhan Mikel Arteta masih memiliki potensi untuk bangkit. Namun Arsenal bisa keluar dari perburuan gelar Premier League jika mereka kalah 2 kali lagi musim ini. Kekalahan timnas Arab Saudi dari Indonesia tampaknya masih berdampak sampai saat ini. Teranyar, manajer tim Hussein Al-Sadiq memilih untuk mundur karena kekalahan tersebut. Seperti diketahui, Indonesia berhasil menang meyakinkan yakni 2-0 atas Arab Saudi. Jelas kekalahan itu mengejutkan publik karena timnas Arab Saudi merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Hal inilah yang tampaknya melatari Hussein memilih mundur dari jabatannya. Melalui laman resminya, pihak klub pun berterima kasih pada Hussein Al-Sadiq karena telah menjadi bagian dari tim nasional Arab Saudi sejauh ini. Nuno Tavares kembali menemukan penampilan terbaiknya setelah pindah ke Lazio pada musim panas lalu. Sang bek telah dianggap sebagai bek kiri terbaik di 5 liga papan atas Eropa musim ini. Huskor telah mengungkapkan line-up terbaik yang diambil dari liga-liga top Eropa berdasarkan rata-rata nilai performa mereka. Tavares terpilih menjadi bek kiri terbaik menyusul stat menakjubkan di musim debutnya. Pemain asal Portugal tersebut memimpin jumlah perolehan assist di Serie A setelah menciptakan 8 gol dalam 9 pertandingan di liga. Fullback Bianco Celesti tersebut merupakan salah satu dari 3 perwakilan dari Serie A. Striker Napoli Victor Osimhen kembali menjadi sorotan jelang bursa transfer Januari 2025. Pemain Nigeria ini dikabarkan menarik minat dari klub yang siap bersaing untuk merekrutnya. Menurut Fabrizio Romano, Juventus telah melakukan kontak dengan Napoli untuk menyampaikan ketertarikan mereka pada Osimhen. Namun nilai transfer Osimhen yang diperkirakan mencapai 60 juta pound sterling menjadi tantangan tersendiri bagi Juventus. Di sisi lain, Napoli dan Juventus dikenal sebagai rival berat di Serie A. Hal ini juga dapat membuat proses negosiasi berlangsung rumit dan memakan waktu.
Liga Champions akan melanjutkan matchday kelima tengah pekan ini. Salah satu duel big match adalah Liverpool versus Real Madrid. Namun apes bagi Real Madrid karena 6 pemain di skuad utama mereka harus absen karena cedera. Salah satunya adalah penyerang sayap Vinicius Junior. Kini dilansir dari ESPN, Vinicius kehilangan kans untuk mengejar rekor Karim Benzema. Benzema merupakan pemain Real Madrid yang paling banyak menjebol gawang Liverpool, yakni 7 gol. Sementara Vini menjadi pesaing terdekatnya dengan 5 gol. Namun Vini harus menunda untuk melewati capaian Benzema karena cedera. Masa depan Kevin De Bruyne masih belum jelas bersama Manchester City. Kontrak Kevin De Bruyne di Etihad Stadium tersisa sampai akhir musim ini, tepatnya pada 30 Juni mendatang. Dilansir dari BBC, baru-baru ini De Bruyne ditanya soal masa depannya. Ia sejatinya masih ingin bertahan di Manchester City, namun dirinya siap cabut jika tidak ada perpanjangan kontrak yang datang. The Citizens diketahui mulai merenovasi lini tengah. Beberapa pemain baru didatangkan yang disinyalir bakal menambah kekuatan dan bisa menggantikan tempat yang ditinggalkan De Bruyne. Sensasi remaja Real Madrid Arda Güler tengah menjadi perbincangan hangat di Eropa karena minat terhadap bakatnya terus tumbuh. Gelandang 19 tahun itu masih terikat kontrak di Santiago Bernabeu hingga 2029. Namun kurangnya waktu bermain membuat pemain muda Turki itu dipinjamkan untuk mendapatkan pengalaman berharga. Seperti yang dilaporkan oleh Vicahes, beberapa klub besar Eropa tengah memantau situasi Güler dengan seksama. Arsenal merupakan salah satu peminat utama. Namun AC Milan dan Juventus juga muncul sebagai peminat pemain Turki tersebut. Penjaga gawang Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario dipastikan absen setelah menjalani operasi pergelangan kakinya. Pemain 28 tahun tersebut akan dipantau oleh staf medis untuk menentukan kapan ia bisa kembali berlatih. Vicario belum pernah absen di pertandingan Premier League sejak bergabung dari Empoli pada musim panas lalu. Ia bermain dalam 38 laga musim lalu dan dalam 12 pertandingan musim ini. Vicario baru-baru ini mengabarkan kondisinya melalui Instagram pribadinya dengan sebuah pesan yang ditujukan kepada penggemar The Lily Whites. Sang pemain mengatakan bahwa ia akan absen sementara waktu. Spekulasi perburuan bek kiri baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dikabarkan mengincar Theo Hernandez sebagai bek kiri baru mereka. Mengutip laporan Sky Germany, Ruben Amorim menyukai sang bek karena ia punya karakteristik ofensif yang bagus. Menurut laporan tersebut, United menemukan celah untuk mengamankan jasa Theo. Kontrak sang bek di AC Milan saat ini mulai menipis, namun sang bek belum mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen Rossoneri. MU akan mencoba untuk masuk dan membujuk sang bek agar mau pindah ke Old Trafford. AC Milan berhasil mencuri poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Slovan Bratislava 3-2 dalam laga lanjutan Liga Champions. Pada laga ini tercipta 5 gol dan 1 kartu merah yang didapat pemain Slovan. 3 gol Milan masing-masing dicetak Christian Pulisic di menit 21, Rafael Leao di menit 68, dan Tammy Abraham pada menit 71. Sedangkan 2 gol tuan rumah dicetak Tigran Barsegian di menit 24 dan Nino Marsali pada menit 88. Bayern Munchen menjamu PSG pada laga lanjutan Liga Champions. Bermain di markas sendiri Allianz Arena, Bayern tampil percaya diri sejak awal laga. Alhasil mereka bisa unggul lebih dulu di menit 38 melalui Kim Min-jae. Skor 1-0 tak berubah hingga pertandingan babak pertama usai. Petaka datang bagi PSG di babak kedua. Mereka harus bermain dengan 10 pemain usai Ousmane Dembele mendapatkan kartu merah. Namun meski menang jumlah pemain, Bayern gagal mencetak gol tambahan dan skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Inter Milan melakoni pertandingan lanjutan Liga Champions 2024-2025. Menjamu RB Leipzig di Giuseppe Meazza, Inter tampil lebih dominan di babak pertama. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit 27 melalui gol bunuh diri Castello Luqueba. Setelah itu tak ada gol tambahan dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Inter terus melancarkan serangan mereka. Namun kokohnya pertahanan Leipzig membuat Inter gagal mencetak gol tambahan. Skor 1-0 untuk kemenangan Nerazzurri pun menjadi hasil akhir laga ini.
Arsenal bertandang ke markas Sporting CP pada laga lanjutan Liga Champions. Bermain di Jose Alvalade Stadium, pasukan Mikel Arteta tampil menekan sejak babak pertama dimulai. Hasilnya mereka bisa unggul 1-0 di menit 7 lewat Gabriel Martinelli. Kai Havertz menggandakan keunggulan Arsenal di menit 22. Sebelum babak pertama usai, Gabriel Magalhaes mencetak gol ketiga untuk Arsenal. Pada babak kedua, Sporting berhasil mencetak gol balasan melalui Gonçalo Inacio di menit 47. Di menit 65, Arsenal mendapatkan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Bukayo Saka. Pada akhirnya, gol Leandro Trossard di menit 82 memastikan kemenangan Arsenal dengan skor akhir 5-1. Barcelona melakoni laga lanjutan Liga Champions 2024-2025. Menjamu Brest di Stadion Olimpiade Luis Companys, Blaugrana tampil menekan sejak babak pertama dimulai. Barca berhasil unggul 1-0 di menit 10 melalui penalti Robert Lewandowski. Skor 1-0 untuk Barcelona bertahan hingga turun minum. Blaugrana baru bisa menambah skor di menit 66 melalui Dani Olmo. Pada akhirnya gol kedua Lewandowski di menit 90+2 memastikan kemenangan Barcelona dengan skor akhir 3-0. Manchester City bertemu Feyenoord dalam laga lanjutan Liga Champions. Digelar di hadapan pendukung sendiri, City membuka keunggulan di menit 44 melalui penalti Erling Haaland. Di menit 50, Ilkay Gundogan berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah. 3 menit kemudian, Haaland mencetak brace dan membawa City unggul 3-0. Di menit 75, Feyenoord memperkecil ketertinggalan via gol Anis Hajmosa. Santiago Jimenez berhasil mencetak gol kedua bagi Feyenoord di menit 82. Pada akhirnya, gol David Hanko di menit 89 memastikan laga berakhir imbang dengan skor 3-3.